satu lagi, Pastor. Saya nggak tahu ya, kenapa nggak dibahas tentang Kaisang masuk PSI ya, Pastor? Itu kan politik. Kita nggak Iya, masuk dalam. Iya, saya tahu. Ini kan Pastor kan bilang, ini sebenarnya kan apologet kan, gitu. Tapi kan campur kadang-kadang gitu. Saya nggak suka, saya nggak simpatik dengan Kaisang waktu dia kabur dari pacarnya itu ya, udah tunangan ditinggal pergi begitu, saya nggak suka aja gitu ya. Karena PDIP sekarang sudah jadi kadrun ya, semua akan kadrun pada waktunya. Ellen, silakan Bu Ellen. Ya, selamat malam Pastor. Ya. Saya tadi kan dengar ada YouTuber ibu-ibu yang di Kalimantan itu ya. Jadi ada kepikiran saya, mungkin dia membuat video itu, nanti hasil dari YouTube-nya itu mau didiakoniakan gitu. Saya kurang tahu juga ya gitu. Mungkin begitu. Bukan ya? Bukan. Saya tahu. Oke. Saya sudah dapat wangsit soalnya. Oh iya, Pastor. Itu yang terjadi, kita juga beberapa kali mengalami kejadian orang jualan kita. Jadi kita kan semua donasi dari sini kan tidak ada yang Rp1 pun masuk ke saya kan. Nah, tapi ada orang jualan yayasan ini ya, uangnya masuk ke rekeningnya dia sendiri punya yayasan lagi yang lain. Oh, oke. Dan itu berkali-kali terjadi dia. Itulah kayak si itu panti asuhan anak terong itu kan juga sama begitu kan. Dia memang modus yang terjadi di YouTubers dia jualan pelayanan dia foto-foto sana foto sini ya. Misionari jual beli murtadin juga begitu ya, dibaptis banyak baptisan. Nah, lalu dia kasih rekeningnya transfer untuk mendukung pelayanan kami. Memang cari uangnya dengan cara begitu. Nah, misalnya diakonia uang masuknya 10 juta, yang buat diakonia hanya 3 juta, misalnya begitu ya. Jadi itu memang modus, dan yang saya tangkap ini kurang pas. Yang saya tangkap waktu saya pertama kali, saya bilang, Pak, orang ini kan, kamu minta bantuan hukum, tapi dia nggak maunya uang. Nah, dari situ saya langsung, oke, saya udah bilang hati-hati orang ini. Cuman saya tidak sebarluaskan ya. Dulu juga ada yang namanya pendeta Yosua yang botak itu ya, yang kemana-mana, wah, transfer pendeta Yosua lagi sakit, wah pendeta Yosua sedang sakit, mohon bantuan, tolong kirim rekening. Nah, saya pendeta Yosua ini, wah kelihatannya berani sekali. Lalu saya bilang, aku tak ke rumahmu ya, karena rumah saya dulu dari Salatiga ke Bawen itu cuma 15 menit. Salatiganya saya itu kan di Diliko, ya kan, jadi deket banget sama rumah dia. Salatiganya udah luar kota Salatiga ya sayanya ya. Jadi ke rumah dia itu cuma 15 menit, kalau setir sendiri naik mobil, naik bis cuma 25 menit. Nah, turun. Tapi dia ketakutan, dia nggak nyangka saya tinggal di Salatiga kan. Nah, dia nggak mau. Terus ada yang kita baptis dari Bogor, kagum sama dia. Oke, begitu janjian, oke, jam 4 pagi dibatalin. Dia sudah charter mobil, semua rombongan mau ke rumah dia. Dari Bogor, dari Jakarta. Nah, modus-modus begitu itu saya sudah hafal dari zaman tahun 2016 saya pelayanan penginjilan Facebook itu ya. Kita kan banyak penginjil begitu, modus-modus seperti itu, foto-foto kita baptis orang, terus di foto-foto gitu ya. Oh, itu banyak itu. Makanya saya nggak pernah mengekspos orang-orang yang kita baptis, terus langsung saya buat 1-2, saya coba ya, satu tes beberapa yang kelihatannya dia sudah, ternyata belum matang. Memang harus nunggu, harus dididik, dimuridkan dulu, baru bisa kita orbitkan orang-orang ini. Nah, itu yang seperti itu kita harus hati-hati, dia muncul dari mana, kerjanya apa, muncul begitu ya. Nah, itu makanya saya sudah bilang hati-hati ketika kita berdonasi pun, karena itu uang yang kita miliki uang Tuhan. Nah, gitu Bu Ellen. Ya, lanjut. Sama satu lagi, Pastor. Saya nggak tahu ya, kenapa nggak dibahas tentang Kaisang masuk PSI ya, Pastor? Itu kan politik. Kita nggak masuk dalam.
Iya, iya, saya tahu. Ini kan Pastor kan bilang, ini sebenarnya kan apologet kan, gitu. Tapi kan campur kadang-kadang gitu. Saya nggak simpatik dengan Kaisang waktu dia kabur dari pacarnya itu ya, udah tunangan ditinggal pergi begitu, saya nggak suka aja gitu ya. Oh gitu. Jadi saya nggak mau mengekspos Kaisang, saya nggak simpatik aja. Oh Gara-gara itu gitu, doang, Pastor. gara-gara itu. Ya mungkin dalam hal yang lain, ya mungkin ada masalah, tapi saya nggak suka. Jadi kalau kalau kita sudah dan ya kan kasihan keluarganya. Saya juga punya anak perempuan kan. Nah, jadi kalau ada anak perempuan gitu, kalau mau putus ya ngomong tegas. Tapi boleh dibahas di hari Senin ya, Pastor ya? Boleh dengan Pak Santiama, dengan Iya, kalau hari dengan Senin itu Pastor memang Yanto. khusus membahas tentang politik dan hukum kan. Nah, kalau Iya, yang iya. hari Selasa sampai Jumat kita sebenarnya tentang kritik sosial kan, dari apologetika, sudut pandang apologetika. Nah, kalau Kaisang memang PS itu membutuhkan orang-orang yang muda, yang kreatif ya. Tetapi memang karakter itu yang saya jadi nggak bersimpatik. Saya lebih bersimpatik sama kakaknya. Nah, tapi kakaknya kan kelihatannya kurang kreatif ya dibanding dengan adiknya, itu memang ya begitulah ya. Adiknya ini kan lagi menjadi pusat perhatian sekarang ini. Dan Tapi kan, Pastor, boleh ya, kan dengerin Sabda Nabi ke-26? Maksudnya PSI ini mendukung kemana gitu? Kan belum ada penentuannya ya, Pastor. ya karena Apakah PSI kan ke Prabowo udah jelas. udah pasti, Pastor? Udah jelas ke Prabowo. PSI itu ke Oh Prabowo. ya. Nah, ini masalahnya siapakah nanti yang jadi wapresnya Prabowo? Hati-hati. Karena Prabowo ini kan tidak bisa ditebak orangnya kan. Oke, ini pemilihan presiden paling sial yang dimiliki Indonesia ini. Tiga-tiganya ini sekarang bermasalah semua. Nah, Oke, jadi Pastor. ribet Ya. nih pokoknya. Kayak memang karena kehabisan kader ya. Karena kehabisan kader. Kenapa kehabisan kader? Karena ya orang Indonesia tidak mencari pemimpin yang baik, tapi mencari pemimpin yang Islami. Nah, yang dia dari yang tiga ini yang tidak Islami hanya Prabowo. Jadi kalau saya gampang ya pilihlah Prabowo yang paling tidak Islami. Simpel sekali. Uh, Pak, saya coba tambahkan ya. Sebenarnya pengkaderan di Indonesia itu banyak, Pak. Cuma kan sistem kekuasaan yang dipakai oleh para pemimpin partai yang dipraktekkan dalam pemerintahan, jadi sistem otoriter daripada pemimpin itu sendiri. Misalnya saja PDI Perjuangan, Megawati itu gampang sekali tersinggung, tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan, udah langsung dicoret, Pak. Demikian partai-partai lain. Ya, Jadi memang itu perilakunya Megawati, kesalahan kerugian dia sendiri, kebodohan dia sendiri, karena dia sekarang menjadi owner dari, dia menggunakan sistem ownership kan, iya, di sana salahnya dia. Pak. Di sana letaknya. Jadi seperti Sujatmiko sebenarnya dan Coba kayak di lain-lain. Amerika, Partai Republik, Partai Demokrat, nggak ada ownernya, Nggak ada kita nggak ada. Tapi boleh di lagi. Indonesia, ya ketua siapa pendiri partai itu, si SBY itulah ownernya, si Ya, Prabowo itulah ownernya, Megawati itulah ownernya, itulah masalahnya. ya, makanya terlalu banyak partai di karena Nah kalau bersaing. Golkar gimana Golkar? Sebetulnya Golkar itu sudah profesional, bagus, sudah nggak ada ownership. Ya, Tapi sebenarnya Golkar dulu Pak, satu-satunya. iya, tapi masalahnya dulu ownership-nya ya dipegang oleh klan Ya, Cendana, ini rezim Pak. Itu rezim resim. Suharto. Itulah masalahnya. Jadi dan sifat eh, korupsi tersistematis itu sudah ada di dalam tubuh Golkar dan tidak mungkin bisa dibersihkan lagi. Tidak akan mungkin, sampai kiamat juga nggak akan bisa. Percaya saya. Karena itu sebuah filosofi kehidupan. Korupsi bagi mereka sebuah filosofi kehidupan, dan itu menjadi suatu, saya pernah saya pernah ketemu sama anak-anak muda ya. Saya dulu apa namanya, lagi pokoknya ngelamar kerjaan di sebuah perusahaan besar. Lalu ada anak-anak muda yang jauh di bawah saya, yang usianya kurang lebih 10 tahun, 15 tahun di bawah saya. Nah, kita lagi kumpul begitu, kita training, kita kan ada training begitu kan. Saya menjadi salah satu peserta training di situ. Lalu anak-anak muda ini ada sekitar ya, campuran ya, ada orang Jawa, orang Sunda, orang Ambon, ada orang ini. Dia cerita cita-citanya jadi PNS karena supaya apa? Karena dapat uang ini banyak sekali. Itu tadi kerja dikit sabetan banyak. Terus saya bilangin, lu hobi banget jadi kuda lumping. Saya bilang kerja dikit sabetan banyak. Wah, mereka tuh cengkel sama saya, anak muda. Saya bilang hari gini kok
kamu masih pengen jadi pegawai negeri. Saya bilang begitu ya, karena memang niatannya Pak Robert kalau Golkar itu. Nah kalau PDIP seharusnya penuh dengan orang-orang idealis, tetapi kalau kita lihat banyak yang rontok. Orang-orang yang idealis ini kayak Wiki Anggi, ya, semua capek, lelah Pak. Karena sistem ownership tadi Pak. Owner itu, saya ini ownernya, Megawati memang saya ini ownernya, ya repot Pak. Karena Megawati itu belum berdamai dengan dirinya sendiri. Megawati itu tidak berdamai dengan dirinya sendiri ketika dia dihancurkan oleh Soeharto keluarganya, dan kedua ketika dia dikhianati oleh Amin Rais CS oleh Dewan kan, dia tidak bisa berdamai. Makanya lihat ya, caranya nyinyirnya Megawati itu kelihatan nyinyir dendam masa lalu. Megawati, nah ini saya tampilkan muka saya nih ya, serius saudara ya, ini sudah teguran ya. Nyinyirnya Megawati, sistem ownership-nya dan kelihatan bagaimana respon-responnya Megawati itu adalah karena dia masih dendam dengan masa lalunya. Dia belum berdamai dengan masa lalunya. Dan itu tidak baik. Nah sebetulnya PS ini adalah partai yang baru. Tadi kalau Bu Ellen bilang tentang Pak Kaisang, sebetulnya PSI adalah partai yang baik saudara ya, yang masih idealisme, anak-anak muda yang idealisme ya, yang masih bersih, yang bahkan mereka berani menolak uang terang-terangan. Dan saya kok percaya. Kenapa? Karena saya tahu orang-orang seperti ini seperti apa ya, anak-anak muda idealis ini seperti apa. Dan mereka bukan kumpulan orang-orang kere loh. Mereka anak-anak pengusaha, bukan anak-anak yang pengangguran tidak jelas. Orang terpelajar semua di dalamnya. Tetapi PSI ini seperti PKS-nya Islam, idealis. Nah, masalahnya ketika kemudian PKS ini mendapat satu tempat, PKS kan maunya kan bersih begitu kan, idealis lah begini begitu. Tapi begitu masuk, Demokrat juga sama kan. Tapi begitu masuk sistem dan dikendalikan oleh senior-seniornya yang lebih senior, nah masalahnya bisa nggak Indonesia begitu? Makanya nggak ada. Kalau saya bilang ya, ini sebaiknya Indonesia bubar. Sebaiknya Indonesia bubar. Karena sudah keracunan agama. Disitulah salahnya keracunan agama itu. Nah, sebentar sebelum masuk ke Alpray,